Mintalah, carilah, ketuklah. Kita harus punya hubungan yang sehat sama Bapa di sorga untuk bisa meminta. Karena anak itu kalau takut sama orang tuanya biasanya gak berani minta apa-apa, bener gak? Jangankan minta, ngomong aja mungkin takut. Kita bisa lihat hubungan anak dan bapak itu sehat atau enggak ketika bapaknya pulang, anaknya ngumpet atau keluar. Anaknya lari-lari bilang, halo papa, papa, atau malah sembunyi. Kalau ada bapak-bapak yang merasa gini, sebelum dia pulang rumahnya rame, penuh ketawa, cekakak cekikik. Tapi ketika papa pulang, semuanya diam, berarti ada yang tidak sehat. Hubungan kita sama Tuhan juga sama. Matius 7, hal pengabulan doa. Berapa banyak yang rindu doanya dijawab Tuhan? Katakan amin. Ayat ke-7, kita kupas satu-satu. Ayat 7, 8 dulu. Matius 7. Sama-sama, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada 3 kata kunci dalam berdoa. Yang pertama, mintalah, yang artinya apa? Meminta dalam doa. Boleh gak kita minta ini dan itu sama Tuhan? Minta yang kita mau, boleh gak? Boleh. Bahkan seorang bapak itu senang kalau dia tahu kerinduan hati anaknya. Waktu anak kita ulang tahun, kita pengen kasih surprise. Tapi kalau kita nggak pernah tahu apa yang dia rindukan, bingung juga kadang-kadang, betul nggak? Takutnya waktu kita belikan dia kecewa. Percayalah Tuhan ingin tahu isi hatimu. Jadi kalau berdoa itu mintalah, ya. Carilah, bicara soal berusaha. Nggak cuma berdoa. Karena iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Yang ketiga, ketuklah. Apa yang terjadi waktu kita ngetuk pintu? Harus sabar nunggu. Orang ngetuk pintu tuh kalau nggak sabar dipencet terus belnya, pencet terus belnya. Pernah dianterin ojol paket ke rumah, nyebelin banget belnya dipencet 5 kali. Orang kalau disuruh ngetuk artinya gini, sabar, tunggu dengan ucapan syukur. Kita bahas sama-sama yang poin pertama, meminta dalam doa. Dikatakan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saya sudah katakan tidak salah minta itu ini sama Tuhan. Sebagai anak kita boleh minta apa saja sama Bapak kita. Tentu sebagai orang tua kita senang nyenengin anak-anak kita. Tapi Bapak di sorga juga tahu apa yang terbaik buat kita. Katakan amin. Waktu anak-anak saya masih kecil, Chloe, Zoe, dan Axel ya, sebelum kami pelayanan keluar gitu, kami suka tanya, kamu pengen apa gitu. Dan ketika dia sebutkan jenisnya, waktu itu zamannya boneka Furby. Ya, kalau yang punya anak pasti ngerti. Furby itu boneka bulu-bulu yang bisa ngomong, how are you? Hey, ow, gitu-gitu. Nah lucu banget, tapi mahal banget. Kami itu pelayanan, cari ke berbagai departemen store, khusus yang dia mau. Sekeras itu upayanya. Bahkan minta tolong sama orang gereja, antarkan kami mau cari. Berapa banyak orang tua yang di sini seperti itu? Susah carinya, apalagi zaman Barbie punya baju berenang buntut sirip ikan. Itu carinya kemana-mana. Ini online itu luar biasa ya. Zaman dulu susah sekali, puji Tuhan sekarang udah ada online kita bisa cari. Zaman itu belum ada. Nah sekeras upaya kami mencarikan apa yang anak kami inginkan. Percayalah Bapa di sorga juga sangat ingin memberkati kita. Katakan amin. Pertanyaannya gini, gimana kalau doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau? Tuhan, aku pengen duwe bojo, punya suami itu yang ganteng, tinggi, mancung. Kalau saya nggak suka cowok terlalu putih ya, nggak usah putih nggak apa-apa. Sukanya yang gagah, maco gitu misalnya. Jangan yang terlalu binaragawan, takut juga nanti dicekek ya. Tuhan, saya pengen punya pasangan hidup itu suami yang campuran, ada bule-bulenya dikit. Tahu nggak kenapa? Coba tebak, tahu nggak? Kalau benar saya kasih kaos 1. Siapa ayo? 1 orang angkat tangan. Jangan, kamu udah boleh. Angkat tangan, Pak. Sorry Bu, kenapa? Hah? Kurang tepat? Saya bilangin ya, soalnya saya kurang mancung. Saya ini kan keturunan Tionghoa asli. Dan saya lihat, maaf, yang cowok-cowok mancung-mancung, yang cewek-cewek pada enggak. Semua
sepupu-sepupu saya hidungnya mungil-mungil. Meskipun tidak pesek ke dalam, tapi mungil. Saya nggak suka hidung saya gitu. Makanya nih gambarnya bagus kan? Suami saya tadi pagi ledekin saya, agak mancung sedikit gitu. Jadi saya bilang, Tuhan saya pengen punya suami yang rada campuran, ada Indonya. Supaya anak saya jangan kayak saya hidungnya gitu. Waktu anak saya lahir, percayalah yang saya periksa bukan jarinya, langsung hidungnya. Tapi bagaimana kalau Tuhan itu nggak jawab seperti yang kita mau? Matius 7 ayat 9 sampai 11 kita baca. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ayat 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Dasar dari iman adalah kepercayaan. Percaya dulu kita tuh punya Bapa yang baik. Waktu kita doa, dasari dulu dengan ini. Saya tuh punya Bapa yang baik. Kamu harus percaya bahwa kalaupun Tuhan gak kasih yang kita mau, kita sudah doa tapi Tuhan gak jawab-jawab. 16 tahun menikah gak punya keturunan. Kita pengen Tuhan buka jalan buat usaha kita yang macet, tapi kayaknya tak dibukakan jalan. Kita minta ini dan itu, kok banyak yang gak dijawab Tuhan. Ada di sini yang masih pergumulan dan belum dijawab Tuhan. Dengar baik, percayalah Bapamu baik, Dia menyediakan pemberian yang baik. Kalau kita yang manusia aja kadang-kadang jahat, gak mungkin ngasih makan anak kita batu dan duri. Gak mungkin Tuhan itu tidak kasih kita yang terbaik. Tapi dengar, Tuhan itu yang merancang masa depan kita. Percaya enggak Tuhan yang merancang masa depanmu? Mazmur 139:16 berkata bahwa dalam bukunya, dalam kitabnya, hari-hari yang belum ada itu sudah tertulis. Yakinlah, Tuhan yang rancang hidup kita, Dia yang tahu apakah permintaan kita itu mendekatkan kita atau menjauhkan kita dari kehendaknya. Seringkali kita minta yang tidak sesuai sama keinginan Tuhan. Kita ngotot. Bahkan bahayanya gini, sering yang kita minta itu mencelakakan kita. Saya cerita, dulu saya berdoa, Tuhan, aku pengen punya tangan pengharapan center yang besar. Ini jujur saya cerita. Saya pengen punya sekolah pelatihan otomotif di wilayah ini. Pelatihan jahit di sini. Pelatihan bengkel motor, benerin AC, listrik, plumbing, hospitality, cooking, semua saya udah rancang, saya gambar. Saya suka gambar, tapi padahal gak jago gambar. Ya, saya gambarnya kotak-kotak. Mimpi itu saya tulis. Saya pengen bikin asrama besar. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Saya pengen punya dapur yang besar untuk mereka, ruang makan yang besar. Saya ingin bikin gereja di situ. Saya pengen punya gereja chapel di mana mereka juga bisa beribadah pagi dan malam di situ. Wah, mimpinya besar waktu itu. Tiba-tiba saya ditelepon orang, diajak ke Nias. Bu Heni, tolong bantu, ada panti asuhan di Nias kolaps. Dari 100-an anak tinggal 35. Stafnya saya lupa ada berapa. Mereka sekarang gak bisa makan, gak bisa jalan. Saya lari langsung cepat ke Nias untuk selamatkan anak-anak ini. Begitu saya datang, saya kaget. Lahannya 2 hektar apa 5 hektar, besar sekali. Itu dapurnya besar sekali. Ya. Ada asrama laki-laki 1 gedung sendiri, asrama perempuan gedung sendiri. Ruang makannya besar, ada sekolahnya sendiri di depan. Keren banget. Ada ruang untuk belajar carpenter, membuat furniture. Ada ruang fitness, bayangin tuh. Terus kolaps. Waktu saya duduk dengan pengurusnya, dikatakan gini, Bu Heni, kami tidak bisa kasih makan anak-anak lagi, karena donasi berhenti. Ada kasus homoseksual dari owner dari panti asuhan ini. Disupport sama Jerman, yang si Jermannya homo juga. Anak-anak itu kenapa disuruh fitness? Karena dipakai. Gawat nggak? Saya marah sekali. Terus yang dibukakan Tuhan saat itu adalah gini. Operasional terlalu besar.
melebihi jumlah anak yang ada. Anaknya 35, operasional 80-an juta. Saya tanya buat apa 80 juta? Ya ini buat gaji-gaji pegawai-pegawai yang masih ada. Saya bilang enggak layak ini dipertahankan, tempat ini sewakan aja ke sekolah lain. Anak-anak ini direlokasikan, diperkecil jadi satu rumah aja, saya bilang. Tapi apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajarkan saya? Henny, kalau aku jawab doamu, punya tempat sebesar itu, kamu nanti pusing bayar listriknya ketimbang ngasih makan anaknya. Pusing gaji pegawainya daripada nyekolahin anaknya. Bisa paham maksud saya? Kadang-kadang permintaan kita sama Tuhan itu melampaui kemampuan kita. Tapi manusia selalu mau yang lebih dan lebih. Kenapa? Akar masalah tuh kesombongan aja. Ego. Kan keren. No. Tapi sekali lagi balik lagi. Kunci iman adalah kepercayaan kita kepada Bapa. Kita punya Bapa yang baik. Kalaupun doa kita nggak dijawab seperti yang kita mau, percayalah Bapa kita Bapa yang baik. Yang pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Harus berani berkata gini setiap kali doa minta apapun. Father, not my will, but let your will be done. Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ingat ini, ingat doa siapa? Yesus. Lukas 22:42. Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus punya keinginan sendiri. Sebagai manusia, dia 100% manusia, 100% anak Allah. Saya mau kasih tahu, takut. Masa enggak takut? Sampai keringat darah dikatakan. Yesus itu takut menghadapi salib. Siapa yang enggak takut? Betul enggak? Tapi kehendak Yesus waktu itu kalau boleh enggak Tuhan? Enggak pakai gini-ginian, enggak pakai dicambuk, enggak pakai dipaku, enggak pakai dicucuk. Tuhan, enggak mau dioperasi boleh enggak? Enggak mau deh Tuhan dibelek-belek. Tuhan enggak mau ditusuk-tusuk. Maunya gini Tuhan. Kadang-kadang kita kecewa waktu kita harus sakit. Kita harus tidur di ranjang operasi. Ketika orang tua kita harus dioperasi. Kita merasa Tuhan kok enggak jawab doa kita. Saya sebagai anak doain mami saya waktu itu. Mami saya matanya retinanya lepas. Saya tumpang tangan di mata mami saya. Saya bilang Tuhan minta karuniamu. Kemurahanmu mami jangan dioperasi Tuhan. Mami saya takut setengah mati. Saya lebih takut. Saya tumpang tangan matanya. Tapi mami tetap harus dioperasi. Sedih, tapi saya belajar ngerti. Yesus itu berserah total sama kehendak Bapa. Dia percaya kehendak Bapa yang terbaik. Sekalipun salib yang harus kita pikul, kita harus percaya kehendaknya sempurna bagi kita. Katakan amin. Yang kedua, dalam berdoa itu kita harus belajar berserah. Ketika kita berserah harus ada usaha. Matius 7:7 bilang, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah berarti harus ada upaya. Kalau kita sungguh-sungguh beriman, kita sudah berdoa, kita harus mulai melangkah. Karena tindakan kita akan lahir dari kepercayaan kita. Contoh, saya itu kalau masuk angin, saya selalu minta dikerok. Kata orang-orang punggungnya jelek loh, bodo amat, gak pernah niat pakai baju backless anyway. Dari kecil saya kerokan, kalau gak dikerok, masuk anginnya gak hilang. Kata dokter, itu gak menolong, cuma melukai kulit. Well, who cares? I believe in it. Kalau kita percaya akan lahir dalam tindakan kita. Ratu kerokan angkat tangan. Saya kalau nggak dikerok nggak sembuh. So, I don't care. Saya percaya sampai saya selalu dikerok. Jangan lihat punggung saya, pori-porinya gede semua. Tindakan kita adalah bukti iman kita. Kalau kita percaya Tuhan pasti tolong, ya kita terus berusaha. Kita harus berani melangkah. Apa sih langkah iman itu? Berpikir keras, bekerja keras, dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh. Bu Henny, saya sudah berusaha. Yakin? Udah maksimal? Coba lagi dong. Coba terus dong. Jangan menyerah. Banyak orang cuma berpikir doa bisa menyelesaikan semuanya. Padahal upaya kita menentukan. Contoh, kita sudah doa minta keturunan sama Tuhan. Tapi waktu saya konseling saya tanya, gimana? Hubungan suami istri sering gak? Jarang bu, tinggalnya misah. Lah gimana? Suaminya kerja di laut, dia di darat gitu. Saya bilang ikut dong sama suamimu. Mau punya keturunan, gak bisa cuma doakan, itu Maria doang. Kamu gak bisa. Sudah doa,
minta Tuhan sediakan. Kalau sampai suamimu nggak ada kamu hamil malah bahaya ya kan? Sudah doa, minta Tuhan sediakan yang aku butuhkan. Tuhan aku kere bokek, minus utang, butuh duit. Tapi nggak cari-cari kerja, milih-milih kerjaan. Sorry ya, segua gini gak pantas kerja yang di front line desk gitu, yang bersih-bersih gitu. Segue gini, apa tuh? Doa kok sombong, berusaha dari bawah, amen. Kirim CV, udah berapa? 500. Belajar cara interview orang tuh jawabnya gimana yang baik, CV yang bagus kayak gimana. Ditanya, ngerti sosial media? Belum. Lah, ini zaman opo? Masa nggak ngerti sosial media? Siapa yang mau kasih kerja? Bisa komputer? Tak perlu. Saya hafal luar kepala. Bisa ketik-ketik di WA? Gak bisa. Belajar. Lah sudah tua, gak apa-apa. Mau belajar komputer gratis? Datang ke kantor Tangan Pengharapan. Simponi Mas 5, blok B1 B8 nomor 12. Amin. Diajar komputer gratis. Sekarang zaman ini orang masih ngomong bahasa Inggris. Meskipun cuma sedikit, harus bisa. Bu, little I cannot. You have to know more. Ayo belajar bahasa Inggris gratis di sekolah Tangan Pengharapan. Saya mau kasih alamat lebih nanti kepanjangan. Dan saya mau kasih saran gini, buat yang nganggur, jangan angkat tangan. Saya kasih saran. Daripada nganggur, buang waktu, firman Tuhan bilang, orang yang gak kerja jangan makan. Daripada kamu lapar, ayo bikin sesuatu. Contoh, lihat temanmu sibuk, datanglah secara sukarela, bekerjalah sebagai relawan. Aku bisa bantu apa? Lihat kakakmu, lihat adikmu sibuk, orang tuamu sibuk. Ayo aku bantu. Aku enggak gaji loh, enggak apa-apa. Asal bisa makan boleh enggak? Orang kerja boleh makan toh? Ya, datang. Ayo bro, aku bantuin. Kerja rajin-rajin. Jangan terlambat. Datang jam 11, pulang jam 2. Enggak bagus itu. Datang tepat waktu, pulang sore. Tiap hari begitu. Makan gratis kan lumayan. Makannya dapat apa? Pagi sarapan, makan siang. Pulangnya agak sore, biar makan malam sekalian. Loh, lumayan. Kamu nggak nyusahin orang. Saya kasih tahu, kamu nggak dibayar aja rajin, orang mikir, gimana gua bayar nih lebih rajin lagi. Itu kuncinya. Zaman sekarang belum kerja minta gaji tinggi, mata duitan loh. Tunjukin dulu kemampuanmu, jangan minta gaji melulu. Amin. Ayo kreatif, berusaha. Sudah doa bu, tapi jomblo terus, nanti kamu kadaluarsa loh. Mulai berusaha, diet toh. Aku aja loh anak 3 suruh diet, ya kan? Facial, lulur. Bu Heni nggak ada duit, beli lulur sendiri. Gosok, rajin-rajin pakai lotion, laler gelincir. Kamu belum punya pacar dipegang kasar, siapa yang mau? Mukanya dirawat, gak cantik tuh dandan kayak aku gini loh. Aku kan kalau nggak dandan biasa banget, ya sayang. Berkat make up, everything can change, you know, and different on the angle. Saya kasih tahu, harus punya upaya. Rambut, catok, kalau memang terlalu susah, betul nggak? Sinilah, tak bikinin kelas makeover. Anda perlu orang yang kasih tahu Anda apa yang harus Anda rubah. Tanya sama mamahmu, mah, aku nih kira-kira sifatnya apa yang harus berubah ya? Saya punya teman masih jomblo sampai hari ini udah umur 40-an. Saya udah kasih tahu sama dia, kamu tuh jadi cewek jangan apa-apa serba duit gitu loh. Kenalan sama cowok tanya dulu gajinya berapa. Ngapain? Iyalah, gaji gua kan udah 50 juta. Kalau gua sama dia gajinya 3 juta, ya nggak cuan lah. Lalu mau cuan lu cari, lu pikir kalau cowok duitnya banyak cari lu. Saya ngomong gitu. Kalau cowok gajinya gede, duitnya hentuochen, banyak duit, carinya yang henpiao liang yang cantik dong, nggak cari elo. Udah mau kadaluarsa masih nggak tahu diri. Bukannya kita obral, tapi tahu diri gitu loh. Sadar aja, oke gue kurang mancung, so what? Gue dandan dong. Bisa nipu dikit ya lumayan. Sudah doa minta dipromosi jabatan, tapi nggak menunjukkan kinerja kerja yang baik, keahlian di bawah rata-rata. Kalah sama staf kerja yang lain, nggak jujur, kerja terlambat terus, bikin kopi terus, nggak pernah mencapai target. Udahlah nggak usah doa, bikin Tuhan marah.
Ya kayak saya ginilah. Ini ada kemarahan ilahi loh. Sudah doa, Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan sembuhkan. Minta mujizatmu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya. Tetapi makannya nasi banyak. Makanya yang manis-manis, gak bisa tahan lidah. Lihat kue hajar, minumnya manis-manis. Kita minta Tuhan buat mujizat, tapi kita juga harus berbuat. Sudah doa supaya suami itu pulang ke rumah, tapi sendiri gak mau berubah, gak mau rendah hati, gak mau ngalah. Saya kasih tahu, rumah tangga itu mau didoain sampai kapanpun. Kalau tidak ada pengertian, tidak ada saling rendah hati, tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni, sampai kapanpun tidak akan bahagia. Cari obatnya, tanya sama yang sudah nikah 34 tahun. Yakobus 2 ayat 14 bilang gini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak bisa. Sudah doa, Tuhan sembuhkan aku, tapi tidak mau minum obat, tidak mau teratur, tidak mau disiplin, tidak mau olahraga. Tuhan juga bohong. Ayat 17 bilang gini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Doa tanpa tindakan sia-sia. Iman kita harus nyata dalam tindakan kita. Kebanyakan orang no action talking only. Mister Wacana ngomong doang, kerja nggak ada, ngomongnya akeh. Dengar baik, gereja itu selalu berdoa untuk kesejahteraan bangsa. Benar nggak? Tuhan, berkati Indonesia, lawat Indonesia, pulihkan Indonesia, sejahterakan bangsaku. Tapi gereja diam aja, tidak jadi berkat bagi kota, tidak jadi berkat bagi bangsa. Mau bikin apa? Doa aja tidak bisa mengubah bangsa kita. Gereja-gereja harus bangkit dan jadi garam dan terang bagi Indonesia. Katakan amin. Terakhir saya tutup sebelum diangkat lagi kertasnya. Percaya bahwa kita telah menerimanya. Katakan amin. Matius 7 ayat 7. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tadi saya udah bilang ketuk artinya apa? Sabaro. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Sabar menunggu dengan ucapan syukur. Markus 11 ayat 24. Ini keren. Baca sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mari kita baca Markus 11 ayat 23 ayat sebelumnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Tahukah Anda bahwa perkataan kita ini punya kuasa? Dikatakan firman Tuhan, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, seringkali kita itu terus memperkatakan masalah, memperkatakan penyakit kita, cerita ke orang-orang, tahu nggak aku tuh sakit ini, tahu nggak aku tuh sakit itu. Nggak sakit aja cerita. Pernah ada seorang ibu, dia pergi ke tempat refleksi. Kata tukang refleksi, loh ini ada yang salah, ibu kayaknya punya lupus. Nangis dia. Terus dia cerita kemana-mana, kata tukang refleksi, aku punya lupus. Ngawur. Tolak dalam nama Yesus. Kalau ada orang sembarangan berkata-kata yang negatif kepada Anda, tolak dalam nama Yesus. Jangan malah diimani, masuk ke alam bawah sadar, diomongin terus. Aku, suamiku, berhenti menjelek-jelekan suamimu, berhenti menjelek-jelekan istrimu, berhenti ngomongin masalahmu, berhenti bilang aku bokeh, aku kere, aku jobless, berhenti ngomong gitu. Firman Tuhan katakan gini, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya gimana? Gimana nih? Katakan terima kasih Tuhan. Meskipun kita belum terima, kata firman Tuhan, seolah-olah kita sudah menerimanya. Artinya kita bilang gini, terima kasih Tuhan, doaku sudah dijawab, penyakitku sudah sembuh, keluargaku sudah dipulihkan, keluargaku sudah diselamatkan. Terima kasih anak-anakku kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyakitku sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih suamiku sudah pulang. Terima kasih istriku sudah setia. Tuhan terima kasih istriku makin lemah lembut. Terima kasih Tuhan, istriku makin awet muda, tidak suka marah-marah, kata suami saya. Ya, haleluya. Yesus ngajarin kita, berkatalah kepada gunung itu. Apa gunung masalahmu hari ini?
bukan memperkatakan masalahmu terus, tapi berkatalah kepada gunung-gunung persoalanmu, beranjaklah. Katakan amin. Kalau rumah tangga itu bermasalah, jangan malah jelekkan pasanganmu kemana-mana. Jangan malah telepon pacar lama. Jangan membuka celah untuk masalah yang lebih besar ke depannya. Tapi ayo mulai ngucap syukur. Dan tahu gak, kunci doa dijawab tuh kita harus belajar ngampuni orang lain. Yesus berkata gini, Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Makanya doa Bapa kami juga ada kata-kata itu ya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah padamu. Yesus yang ngajarin. Kunci doa kita dijawab. Jangan benci sama orang. Jangan kepahitan. Ngampuni pasanganmu. Tuhan terlalu sakit. Bapa tahu. Tapi itu kan salib yang kita harus pikul. Sabar. Dengar baik. Kalau Anda sakit, percaya oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh. Firman Tuhan itu mencatat tentang kuasa kesepakatan. Ketika suami istri berdoa, itu besar sekali kuasanya. Orang tua dengan anak berdoa, besar sekali kuasanya. Matius 18 ayat 19 bilang gini, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kuasa kesepakatan itu kerennya luar biasa. Jangan ribut-ribut terus. Rumah tangga tuh kalau nggak ada damai, nggak ada kesatuan, langit tuh jadi tembaga. Doa kita nggak didengar Tuhan. Saya sama suami ini bukti hidup di hadapan saudara. Kuasa kesepakatan suami istri, melangkah dalam panggilan Tuhan, taat sama Tuhan, ikut maunya Tuhan sama-sama. Coba bayangkan waktu itu kalau suami saya ditawari, Pak Jojo jadi gembala di Sydney yuk. Tak kasih rumah, tak kasih gaji, tak kasih mobil. Terus suami saya pergi, saya di sini karena panggilan Tuhan saya yakin mengeluarkan orang dari kemiskinan. Ada enggak hari ini? Enggak ada. Kita harus ngalah. Seringkali kita merasa kita lebih benar daripada pasangan kita. Selama kita selalu merasa lebih benar, hubungan kita enggak akan pulih. Saya belajar untuk lihat kelebihan pasangan saya, suami saya yang paling ganteng sedunia ini. Saya mau kasih tahu, saya pernah nulis satu statement. This is an honest testimony. The man I love, the man I hate. Saya cinta suami saya, tapi saya benci sama dia. Dia juga sama. The woman I love, the woman I hate the most mungkin ya. Jujur ya, sebel banget saya tuh sama Jojo sebenarnya. Tapi ya cinta banget gitu loh. Dia juga gitu. Kita tuh kalau udah berantem tuh rasanya sebel banget sama kamu. Iya sama, gue juga sebel banget sama lu. The moment kita mulai fokus sama kekurangan pasangan, kita berantem. Pasti. Kita berdua ini, kalau ndak urusan kerjaan, ndak pernah argumentasi. Maksudnya berbeda pandangan tuh ndak pernah. Kadang-kadang dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang membuat kami argumentasi karena sudut pandang berbeda. Tapi argumentasi kan normal. Bertengkar kan tidak. Nah, kalau rumah tangga, kami rukun banget. No problem at all. Kami sepakat gitu. Kami bawa apapun dalam doa bersama. Suami saya selalu bilang, ayo kita doa yuk. Harus ada yang inisiatif ngajak doa gitu. Kami punya kebutuhan, suamiku bilang, yuk kita doa yuk. Sebelum ibadah ini kami berdoa berdua. Kami meminta sama Tuhan. Dan tidak ada doa kami yang tidak dijawab Tuhan loh. Luar biasa gak sih? Tuhan penuhi semua yang kami butuhkan. Terlalu banyak dan waktu tidak cukup kalau saya harus cerita bagaimana Tuhan menyertai kami dengan luar biasa. Tapi percayalah, kalau kita tidak punya kesehatian dalam rumah tangga, langit itu jadi tembaga. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau nggak ada kesatuan dalam rumah tangga, aduh doa kita terhalang. Bukan cuma untuk suami-suami ya, saya katakan itu istri-istri. Yuk belajar tunduk sama suami, nggak mudah, percayalah saya tahu rasanya. Tapi yuk rendah hati yuk, mengalah yuk, yang waras ngalah. Pengertian harus ditambah, sehingga rumah tangga lebih bahagia. Yang mau katakan amin.